Ketika kita sudah hidup bersama terlalu lama sebagai pasangan istri suami, sebagai pasangan mertua mantu, sebagai orang tua dan anak, maka kita memahami, menyaksikan sendiri kekurangan dan kesalahan masing-masing. Kekurangan dan kesalahan masing-masing itu membuat kita kaget, akhirnya kecewa. Kekecewaan demi kekecewaan menjadi catatan-catatan yang tersimpan dalam buku-buku kekecewaan yang sifatnya imajinatif tapi nyata dalam diri kita. Akhirnya membuat kita kehilangan semangat mencintai. Kita terjebak dalam kekecewaan kita. Ketika kita tidak mengingat kebaikan, ketika itulah kita tidak bersyukur. Ketidakpandaian kita, kelalaian kita dalam bersyukur membuat kita akhirnya mudah terjebak. Cara terbaik untuk mengembalikan sebuah hubungan yang terasa seperti terdampar di sebuah padang pasir gersang, di sebuah hubungan yang sepertinya ruwet membulat adalah syukur. Hanya yang hatinya bersih saja yang bisa mencintai dan bisa dicintai. Seperti anak kecil, sangat menyenangkan sekali untuk kita cintai karena mereka masih suci, mereka masih fitrah sucinya masih kuat, kecuali mereka memang sudah dikotori entah dengan teknologi HP, nonton sing tidak penting-penting, tidak perlu-perlu, bermaksiat-maksiat, ya jiwa mereka akan kotor. Tapi ketika hati mereka masih bersih, mereka masih baru berapa tahun turun ke dunia ini, makanya mudah banget mencintai anak balita atau yang masih kecil yang belum balik. Nah, sama seperti itu, hubungan kita sebagai orang dewasa akan bisa kembali menjadi indah, kembali sakinah mawaddah warahmah, kembali baiti jannati, atau bahkan yang tidak pernah baiti jannati, yang tidak pernah sakinah mawaddah warahmah akan bisa terjadi, bisa terwujud hanya dengan jika kita membersihkan hati. Di antara cara termudah dengan bersyukur. Alhamdulillah punya anak. Orang lain bersusah payah, alhamdulillah anak kita tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan normal. Itu sebuah karunia luar biasa dari alhamdulillah. Kita punya suami dengan segala kekurangannya, punya istri dengan segala kekurangannya. Alhamdulillah kita punya mantu dengan segala kekurangannya. Orang lain tidak punya mantu, oh kita sudah punya mantu, ataupun dari hal-hal baik lainnya. Syukur itu bukan karena nominal, tapi syukur itu karena kenyataannya itu baik. Kemampuan kita menghargai kebaikan yang sedikit, itu yang disebut dengan syukur. Ketika kita tidak mampu menghargai, ketika penghargaan kita ditentukan pada nominal, oh ya 1 miliar baru kita hargai, ya cuma 5.000, maka kita tidak menghargai. Nah, itu kemampuan bersyukur yang sangat buruk. Kenyataannya kita punya suami, kenyataannya kita punya mantu, kenyataannya kita punya anak. Hanya dengan itu saja, berbekal itu saja kita sudah mampu seharusnya untuk bersyukur dan bertahan di kesyukuran itu. Jika benar kesyukuran itu sampai di derajat syukur sebenarnya, maka akan mampu membuat kita bertahan dalam kebaikan. Yang tidak ada tidak lagi menjadi sulit, yang tidak ada akhirnya menjadi tenang untuk diterima. Kebaikan berubah menjadi baik yang kita inginkan. Katakanlah misalnya anak kita malas, karena kita tidak ikhlas menerimanya, karena kita tidak bersyukur kepada Allahnya, kita kehilangan keikhlasan karena kita sudah tidak bersyukur dan tidak ikhlas. Kita ngopel aja, anaknya gerbeken. Tapi dengan kita bersyukur sama Allah, matur nuwun arek sik gelem sekolah ya Allah, alhamdulillah matur nuwun ya Allah arek sik gelem mlebu sekolah setiap hari gak bolos ya Allah, maka kita akan semakin tenang. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, istriku masih yo, aku pulang sih, mambu terasi dan sebagainya, sih ketok payen aku ndak dikekno kopi, alhamdulillah, istriku masih bersih-bersih, istriku masih hidup, istriku ngerawat anak-anak. Selalu pasti ada, karena Allah Maha baik. Dalam satu hari kita terlalu banyak menerima kebaikan dari Allah yang sederhana, sekedar air, kita punya air untuk mandi, untuk makan, kita tidak perlu kesusahan cari, itu satu hal yang luar biasa yang pantas disyukuri. Kita mandi, kita tidak kepreset, kita waktu mandi gayungnya tidak kepukul ke kita, gayungnya tidak menjulak ke mata kita, atau yang lainnya. Terlalu banyak dalam sehari yang sudah diberikan Allah kepada kita. Tidak masuk akal kita tidak pandai bersyukur, tidak masuk akal tidak ada yang bisa disyukuri. Hubungan itu akan menjadi kembali indah, menemukan keindahannya, bahkan jauh lebih indah dari yang pernah kita alami jika kita membersihkan hati. Dan salah satu cara untuk membersihkan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur untuk kebaikan-kebaikan yang tidak dibatasi syukur itu oleh nominal, tapi oleh kenyataan itu baik, meskipun dia kecil, kenyataannya itu baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Syakur, yang Maha bersyukur, yang Maha menghargai kebaikan. Kami berjalan, kau berlari. Kami 1 langkah, engkau 10 langkah. Betapa asyakurnya engkau, betapa menghargainya engkau.
Mampukanlah kami untuk bersyukur. Tambahkanlah kemampuan kami untuk bersyukur ya Allah. Sampaikan kami ke derajat syukur sebenarnya ya Allah. Hanya dengan bersyukur hati kami akan menjadi tenang.